Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Indi Romawati, mahasiswa dari Yayan Kendari. Di video ini saya akan bahas tentang korupsi dalam perspektif Islam. Korupsi bukan cuma sekadar masalah hukum negara, lebih dari itu. Korupsi juga adalah perbuatan dosa besar dalam ajaran Islam. Makanya penting untuk kita semua sebagai generasi muda, apalagi mahasiswa Yayan, untuk pahami bagaimana Islam memandang dan mengecam perbuatan ini. Untuk itu, apa sih itu korupsi? Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Biasanya kita lihat dalam bentuk suap, markup proyek, pengungutan liar, atau penyalahgunaan wewenang. Tapi secara Islam, korupsi itu punya istilah-istilah khusus yang udah dibahas sejak zaman Nabi. Korupsi dalam pandangan Islam sangat tegas melarang perbuatan korupsi dalam bentuk apapun. Ada beberapa istilah yang menunjukkan bentuk-bentuk korupsi menurut hukum Islam. Di antaranya, yang pertama syarika. Ini artinya mencuri. Ini jelas-jelas dosa besar. Kalau seseorang ambil barang atau uang bukan haknya, itu sudah termasuk syarika. Yang kedua, khianat, mengkhianati amanah. Contohnya, ketika seseorang diberi tanggung jawab untuk kelola dana publik, tapi malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, riswah. Ini yang sering kita sebut sebagai suap. Nabi SAW bersabda, Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, gulul. Ini menyembunyikan harta rampasan atau mengambil sesuatu dari barang negara secara diam-diam. Ini disebut dalam Al-Quran yang berbunyi, barang siapa yang berkhianat atau gulul, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Quran Surah Ali Imran 161. Yang terakhir, hirabah. Ini disebut perampokan yang meresahkan masyarakat umum. Kalau ada yang pejabat yang ambil dana penjara atau sosial, itu bisa dikategorikan sebagai bentuk hirabah modern. Terus kita bahas tentang dalil dan penegasan hukum Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, yang artinya, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Quran Surah Al-Baqarah 188. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap daging yang tumbuh dari hasil haram, maka neraka lebih layak baginya. Quran hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, jelas orang yang makan dari hasil korupsi bertanya haram dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kita akan membahas selanjutnya dampak korupsi dan refleksi. Korupsi menyebabkan yang pertama, kesenjangan sosial makin tinggi, yang kedua, rakyat kecil makin menderita, yang ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan hilang, yang keempat, negara sulit maju, yang kelima, dan yang paling utama, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ada pejabat yang seharusnya salurkan dana bantuan, tapi malah diselewengkan. Itu bukan hanya kejahatan sosial, tapi juga kemunafikan agama. Jadi teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa Yayan Kendari dan umat Islam, kita punya tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjauhi korupsi. Jangan mulai dari hal kecil seperti mencontek, nitip absen, atau pura-pura tidak tahu, itu salah. Mari kita jaga amanah, tanamkan rasa takut kepada Allah, dan doakan agar bangsa ini bersih dari korupsi. Terima kasih perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.